Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Iresyad. Kali ini kita akan bahas film yang udah lama banget kita tungguin dari awal tahun kemarin ya. Film Joko Anwar yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Oke, Pengepungan di Bukit Duri, film thriller dan juga film ke-11-nya Joko Anwar. Film yang seperti gue bilang tadi udah gue tungguin banget, dan juga film yang memang digadang-gadang akan menjadi film terbaiknya Joko Anwar. Dan lalu apakah film ini sesuai ya dengan ekspektasi kita semua? Untuk itu langsung aja akan kita bahas di review film kali ini. Let's go. Oke, Pengepungan di Bukit Duri, yang kita tahu film ini adalah thriller yang memang mengangkat kisah yang cukup mengerikan. Dan gua sendiri, feels yang gua rasakan untuk film ini bisa gua bilang adalah film yang memang membuat gua campur aduk ya. Salah satunya emosi yang bisa diangkat di sini adalah pastinya takut. Fear yang dirasakan setelah nonton ini pastinya akan berasa banget, karena ini situasi yang kayaknya cukup dekat gitu ya dengan situasi di Indonesia hari ini gitu. Dan juga terlebih lagi bisa kita lihat ini kisah yang memang udah sering terjadi, konflik antar suku yang memang sepertinya Indonesia sering juga gitu terjadi di masa-masa lalu ya. Dan diangkat di film ini gua rasa membuat film ini menjadi film yang cukup edgy, yang cukup berada di garis gitu ya. Dan juga feel selanjutnya yang gue rasakan dari film ini adalah tentunya happy ya. Happy akhirnya gue bisa nonton film yang bagus lagi gitu. Film yang bisa gue bilang cukup oke dari segi garapannya tentunya, dari segi situasi kota yang mencekam digambarkan dengan bagus banget bisa gue bilang di film ini. Dan lebih lengkapnya lagi nanti akan gue bahas tuntas ya di segmen review. Dan selanjutnya gue akan bahas dulu untuk sinopsis dari film ini, yang dimana film ini menceritakan seseorang bernama Edwin, dimana si Edwin ini adalah seseorang yang beretnis Tionghoa, yang dimana dia berprofesi sebagai guru ya di sini. Dan menariknya berada di sekolah yang cukup rebel, sekolah yang bisa kita bilang cukup berbahaya gitu untuk etnis Tionghoa, karena digambarkan di situasi di film ini adalah situasi alternatif dari tahun 2009, di mana Jakarta pada tahun 2009 kerusuhan pecah, dan fast forward ada di tahun 2027. Jadi film ini menggambarkan situasi di mana alternate reality dari situasi Jakarta hari ini gitu, di mana situasi Jakarta di tahun 2009 di cerita di film ini cukup mencekam, lalu berangkat sampai membawa si tokoh utama kita ini berada di tahun 2027. Dan singkat cerita menceritakan si Edwin tadi yang menjadi guru di sebuah sekolah yang cukup rebel, dan kenapa dia memutuskan untuk mengajar di sekolah tersebut tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan sinopsis yang ada adalah untuk bisa mencari anak dari kakaknya, yang dimana kakaknya kenapa gue nggak bisa ceritain, bisa temen-temen tonton karena itu salah satu cerita premis yang cukup membuat gue menganga ya, kaget gitu jadinya di awal film. Dan gue bisa bilang cukup terhook gue di awal film, kaget juga gitu ya, dimana si kakak begitu gitu. Dan si Edwin sang adik akhirnya ingin menuntaskan pesan dari kakaknya sebelum kakaknya meninggal gitu. Jadi ya singkat cerita seperti itulah, dimana si Edwin akhirnya pindah-pindah sekolah tidak lain dan tidak bukan karena ingin mencari sang keponakan. Dan lalu apakah si Edwin berhasil menemukan sang keponakan, dan lalu apakah si Edwin bisa aman-aman aja di sekolah tersebut? Karena kita tahu sekolah itu cukup rebel. Bisa teman-teman tonton, gua nggak mau ceritain karena jadi spoiler nanti. Dan juga untuk review selanjutnya dari film ini, dimana di segmen review kali ini gua udah catat ya banyak poin yang bisa gue ceritain tentunya di review kali ini, yang dimana yang pertama adalah set tempat kota yang bisa gue bilang cukup oke, dimana mengingatkan gue juga sebenarnya ini set tempat kayak mirip-mirip film Civil War ya tahun 2024 kemarin. Itu kayaknya kurang lebih distopianya mirip-mirip, dimana kerusuhan-kerusuhan yang terjadi juga cukup mirip gitu, walaupun memang masih lebih bagus jauh sih emang Civil War ya, karena di situ ada helikopter dan lain-lain ya, tapi di sini kan nggak ada. Tapi bisa gue bilang vibes-nya, rasanya itu sama gitu ya di film itu. Jadi ya bisa gue bilang ini cukup mantep ya untuk penggambaran kotanya. Dan juga di situ di awal film kita lihat penggambaran kerusuhan di mana dia naik metro mini dan lalu ditimpukin oleh warga. Itu bener-bener berasa banget gitu, sampai banget gitu emosinya ke penonton. Jadi bisa gue bilang itu salah satu hal yang berhasil digambarkan secara mengerikan oleh Joko Anwar dari film ini. Gue cukup harus kasih poin plus di situ. Dan juga selanjutnya yang bisa gue kasih notice lebih adalah dialog dari anak-anak nakal ini keren banget. Dialog itu bener-bener fluent banget, natural banget. Dan gue bahkan bisa bilang ya ini dialog yang memang gue bisa denger gitu, mungkin di banyak jalan-jalan di sudut kota ini gitu. Jadi ya ini bisa gue bilang salah satu dialog yang cukup
oke. Dan gue nggak, kayaknya bisa bilang ini nggak pakai skrip kali ya. Jadi ini benar-benar berasa di kuping gue tuh si anak-anak ini gitu ya, ngobrolnya tuh benar-benar ngalir aja gitu. Bahkan sumpah serapa yang disebutin juga cukup ngalir aja, dan bahkan bisa kaget gue dibuat oleh si anaknya Abimanyu, anaknya Abimana yang berkata kasar kayak gitu. Gue cukup kaget sebenarnya. Dimana kan emang bisa kita tahu brandingnya si Satin Zaneta tuh benar-benar gila banget gitu. Dia bisa ngomong kayak gitu, bisa sumpah serapa gitu tuh, kayak gue bisa lihat dia udah bahasa sehari-hari dia lah, bisa gue tangkap gitu ya. Padahal kan aslinya nggak kayak gitu ya, bisa kita tahu ya, dia penyanyi gitu ya di kehidupan aslinya. Jadi ya cukup buat gue kaget lah dari segi dialog yang diucapkan di film ini cukup oke. Dan walaupun memang bisa gue bilang dialog si Pak Guru dan Bu Guru ini terlihat lebih formal, dan kadang bisa gue bilang juga terlalu formal, bahkan even lagi di bar yang dimana situasinya sebenarnya non formal kan, cuman kok dialognya formal banget. Itu mungkin yang ada sedikit yang mengganjal di kuping gue. Tapi so far dari dialog si anak SMA yang berandal ini gila banget, bisa gue bilang keren. Dan juga bisa gue lihat si Edwin yang diperankan oleh Morgan Oy ini dimana berhasil ya, bisa gue bilang ya, untuk bisa developing karakternya tuh oke gitu, menjadi guru yang nggak gentar gitu ya, udah dibully oleh muridnya, udah digertak sama muridnya tapi nggak gentar gitu. Bisa gue lihat juga ada beberapa momen dimana kita juga cukup kesal gitu kan dengan si Jeffrey di situ, salah satu murid berandal di situ yang beberapa kali bisa membuat guru-guru normal pada umumnya bisa nangis itu sebenarnya digituin ya, digertak kayak gitu. Cuman gue cukup salut lah cara film ini menyampaikan untuk bisa gimana gitu caranya menghadapi pembulian dari guru ke anak murid, yang kita tahu ya kan agak sulit nih guru ke anak murid. Ketika anak muridnya tuh bandel dan membuli, guru tuh kan nggak boleh main tangan ya, nggak boleh aneh-aneh gitu, nggak boleh main kasar. Tapi gimana caranya supaya bisa membuat si anak ini kena efek jera tanpa kekerasan, itu yang mungkin gue masih agak susah gitu ngebayanginnya. Tapi ternyata mampu digambarkan di film ini. Gue cukup harus kasih poin plus di situ. Dan terlebih lagi nggak perlu gue sebut lagi harusnya ini ya, ini secara eksekusi visual keren banget. Gue bisa lihat beberapa movement kameranya juga gue bisa bilang cukup membuat gue tertrigger untuk deg-degan lah gitu ya. Dimana di beberapa kesempatan kan ada momen-momen dimana si Edwin ini hidupnya tuh tipis banget gitu, antara hidup dan matinya tuh tipis banget. Jadi beberapa momen gue cukup kayak ngilu lah ngelihatnya gitu, kayak hampir-hampir ketangkap, kayak hampir-hampir kekejar. Itu momen-momen dimana ya secara movement kamera berhasil gitu menyampaikan emosi yang mau disampaikan oleh sutradara ke para penonton. Jadi ya salah satu poin plus buat gue. Dan juga bisa gue bilang OST-nya, soundtrack-nya juga cukup oke. Banyak beberapa soundtrack yang ada di film ini diangkat dan menggambarkan situasi yang cukup klasik, tapi terlebih lagi juga modern, tapi ya menggambarkan alternate reality yang lain lah dari kehidupan kota Jakarta yang ada hari ini gitu. Dan gue suka dari segi visual, soundnya juga gue suka, dan juga ada beberapa teknik dari segi thrillernya, ada beberapa tusukan gitu ya, itu gue bisa lihat real banget, dan gue nggak ngeliat ada prostetik apa-apa. Jadi gue cukup berhasil dibuat ngilu ya di film ini. Jadi secara thriller juga cukup berhasil menurut gue. Dan selanjutnya untuk minusnya, sayangnya ada beberapa minus yang masih kayak mengganjal lah di perasaan gue setelah nonton ini gitu. Yang pertama adalah developing karakter dari kakaknya si Edwin, dimana kakaknya Edwin ini kan sebenarnya pemeran inti sebenarnya gitu dari premis cerita yang ada, dimana Edwin tergerak karena memang momen dimana si cicinya itu meminta tolong ke Edwin untuk bisa mencari anaknya, yang tidak lain tidak bukan adalah keponakannya si Edwin artinya kan. Cuman developing karakter, pendalaman karakter dari si cici ini kurang dalam. Jadi buat gue ketika ada scene dimana harusnya itu momen mengharukan, gue tahu di situ karena si Edwinnya kan nangis gitu ya ketika momen itu terjadi gitu, momen dimana si kakaknya minta tolong kan untuk bisa mencari anaknya. Cuman di situ gue ngerasa nggak nyampe itu emosinya, karena memang gue nggak kenal begitu lebih dekat gitu dengan sang cici gitu kan, karena memang diperlihatkan sedikit aja di awal film gitu si cici ini, dan ujuk-ujuk tiba-tiba nongol ada di scene rumah sakit. Itu mungkin yang jadi sedikit minus buat gue nggak bisa ngerasain kesedihan dirasain oleh Edwin gitu di rumah sakit itu gitu. Dan selanjutnya juga minus yang bisa gue tangkap adalah ceritanya agaknya sedikit stuck gitu ya di tengah film.
karena bisa gue lihat gue cukup agak dibuat datar lagi di situ karena ada momen dimana ketika si Edwin ini terjebak di suatu ruangan gym, di suatu ruangan olahraga di sekolah itu gitu. Dan itu ada momen negosiasi yang cukup panjang dan di situ mungkin gue rasa agak stuck ya jalan ceritanya. Jadi kita harus sabar di situ untuk bisa nanti di ending kejar-kejaran lagi. Dan berikut kurang lebih untuk review yang bisa gue sampaikan. Dan selanjutnya untuk penilaian buat gue untuk film ini. Secara story gue suka. Secara story ini film yang memang mengangkat distopia ibu kota kita, negara tercinta Indonesia tentunya, dimana ibu kota Jakarta terkena konflik dan ini cukup mengerikan. Dan untuk itu bisa gue kasih dengan skor 4/5 untuk story. Dan selanjutnya untuk actingnya juga gak ada masalah. Gue cukup suka nih acting para karakternya, dari Ibu Diana, dari si Rangga, dari si Kristo, Edwin, dan juga teman-temannya itu yang berandal-berandal, si Jeffrey dan kawan-kawan itu berhasil lah untuk bisa menyampaikan emosi yang disampaikan gitu. Yang bahkan bisa gue catat ya, itu anak-anak berandal itu juga akhirnya jadi takut sendiri gitu dengan kelakuan bosnya si Jeffrey. Jadi itu mungkin yang jadi wah, kata gue bisa switch nih antara si karakter ini, emosinya yang tadinya petantang-petenteng tiba-tiba jadi ciut sendiri. Itu mungkin karakter yang bisa gue bilang actingnya harus oke lah untuk bisa menyampaikan itu. Dan gue bisa kasih dengan skor 2/3. Dan dari segi visual dan juga sound gak ada masalah gue, jadi gue bisa kasih dengan skor 1,5/2. Dan untuk final verdict untuk film ini dari gue bisa gue kasih dengan skor 7,5/10. Dan berikut kurang lebih untuk penilaian review singkat yang bisa gue sampaikan. Untuk teman-teman semua yang punya reviewnya juga feel free langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Dan kira-kira setuju apa enggak gitu untuk review yang bisa gue sampaikan di video kali ini, bisa langsung tulis saya di kolom komen di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video review kali ini. Untuk teman-teman semua yang udah nonton, thank you banget. Dan untuk teman-teman semua yang gak mau ketinggalan video-video seputar review dan penjelasan film lainnya dari channel ini, bisa langsung please banget klik tombol subscribe dan juga lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review-review lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. As always seperti biasa, gue Irsyad.